Minibus milik warga Palembang yang sempat hilang dan viral di media sosial ditemukan polisi di kebun sawit di Penukal Abab, Pematang Ilir. Kementerian Kesehatan menurunkan tim untuk menginvestigasi meninggalnya dokter magang di RSUD Kiai Haji Daud Arif. Hotel di wilayah Mekah dilengkapi fasilitas mencuci baju jemaah haji Indonesia. Jemaah memanfaatkan fasilitas ini di sela-sela ibadah mereka. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain tiga informasi utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya akan kami sampaikan. Bersama saya Robiansyah, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kami awali Kompas Pagi dari Jambi, saudara. Kementerian Kesehatan menurunkan tim untuk menginvestigasi meninggalnya dokter magang di RSUD Daud Arif. Tim investigasi Kementerian Kesehatan melakukan pemeriksaan di RSUD Kiai Haji Daud Arif, Tanjung Jabung Barat, Jambi, selama sekitar 7 jam terkait meninggalnya Dr. Mita, seorang dokter magang yang diduga meninggal karena sistem kerja dan pengabaian kondisi kesehatan. Usai pemeriksaan, tim Kemenkes belum memberikan keterangan dan akan mengumumkan hasil setelah seluruh proses investigasi selesai. Pihak RSUD Kiai Haji Daud Arif menyebut pemeriksaan mencakup administrasi, manajemen rumah sakit, serta keterangan rekan sejawat Dr. Mita. Hasil penyelidikan sepenuhnya diserahkan kepada Kemenkes. Investigasi juga melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, IKFK Unsri, dan ID Jambi. Saat sakit, Dr. Mita sempat dirawat di RSUD Daud Arif dan RSUD Raden Matahir Jambi, sebelum dirujuk ke RSUD Muhammad Husin Palembang. Sebenarnya mereka melihat dari sesuai dengan yang ada itu terkait dengan jadwal apa segala macam, dan data-datanya juga kita sampaikan, nanti tunggu hasil dari kementerian aja karena mereka nanti yang melaksanakan untuk rilis yang sebenarnya seperti apa. Karena kami menyampaikan masing-masing, saya dokter ini, kemudian perawat itu kan akan kita kompilasikan dulu. Apa hasilnya tentu belum bisa dari pandangan saya saja, harus ada hasil akhir. Saudara, keluarga Dr. Mita Aprilia mengenang keinginan almarhumah untuk menggantikan peran ayahnya yang tengah sakit dan ingin mengabdi di kampung halaman setelah menyelesaikan program dokter intensifnya. Kesedihan masih menyelimuti keluarga Dr. Mita Aprilia yang meninggal dunia saat menjalani program dokter intensif di RSUD Kiai Haji Daud Arif Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, Jambi. Keluarga mengenang Mita sebagai sosok disiplin, cerdas, dan bertanggung jawab. Sejak lama, ia memiliki mimpi sederhana untuk menggantikan peran sang ayah yang tengah sakit serta membantu keluarga. Putri dari Hadriatul Azmi dan Okta Yusri itu menjalani intensif sejak Agustus 2025. Di tengah padatnya tugas, Mita kerap mengeluhkan kelelahan, namun tetap menjalankan kewajiban dengan penuh dedikasi. Dia rencana dia pulang dari istri ini, katanya ayahnya nggak boleh lagi kerja karena ayahnya sering sakit-sakitan. Dia yang akan menggantikan ayahnya, dan dia juga berjanji akan mengkuliahkan adiknya. Itu harapan dia. Usai program intensif, ia berencana kembali ke Muara II, Ogan Komering Ulu Selatan untuk bekerja, mengikuti seleksi ASN, dan membantu keluarga termasuk membiayai pendidikan adiknya di Palembang. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Minibus milik warga Palembang yang sempat hilang dan viral di media sosial ditemukan polisi di kebun sawit di Penukal Abab, Pematang Ilir, Sumatera Selatan. Kendaraan telah diamankan sementara pelaku masih dalam pengejaran.
Minibus milik Iskandar yang dilaporkan hilang dari garasi rumahnya di Palembang ditemukan di kebun sawit di Penukal Abab, Lematang Ilir, Sumatera Selatan. Pencurian terjadi pada 27 April 2026 di Jalan Tanjung Bubu, Ilir Barat 1, Palembang. Kendaraan yang terparkir di rumah diduga dicuri 2 pelaku dan sempat rekam CCTV hingga viral di media sosial. Kapolsek Ilir Barat 1 bilang setelah penyelidikan, polisi bersama Polres Pali menemukan mobil di Dusun Sungai Langan, Pali, di kebun sawit milik warga. Pemilik lahan dimintai keterangan sebagai saksi, sementara polisi masih memburu 2 pelaku pencurian tersebut. Berhasil mengamankan kendaraan di desa Dusun Sungai Langan, Kecamatan Penukal Adap, Pali, di kebun sawit milik Saudara Agen Pri. Nah, jadi Pak Agen Pri ini kita bawa ke Palembang karena kita lakukan penyelidikan, karena beliau menerima titipan dari pelaku, yang mana Bapak ini tidak tahu bahwa barang itu hasil kejahatan. Untuk status Agen Pri ini Bang, apa sekarang? Sementara masih kita lakukan pemeriksaan apakah keterlibatannya dalam curanmor ini atau dia hanya menerima titipan. Jadi ada berapa tersangka yang dikejar sekarang ya? 2. Ya. Itu perannya apa Bang? Dua-duanya selaku pemetik. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Polsek Ilir Barat 1 yang telah banyak membantu kami sehingga mobil kami dapat kembali. Yang kedua, kepada Polres Pali yang ikut membantu untuk mengamankan mobil kami yang sudah berada di situ di Pali. Itu aja Bang. Itu kabarnya mobil ini sudah 3 generasi kita pegang. Itu gimana Kang Harap? Apa perasaannya sekarang? Ya, alhamdulillah senang Pak. Karena dari 3 generasi itu di kami yang paling lama udah 15 tahun, jalan 16 tahun sekarang. Saudara, salah satu gudang minyak goreng di Bengkulu digerebek Subdit Indaksi Ditreskrim Sus Polda Bengkulu atas dugaan produksi minyak goreng oplosan. Penggerebekan dilakukan setelah gudang diduga menjadi tempat pengolahan minyak goreng ilegal yang dikemas ulang menggunakan merek minyak kita. Dari lokasi, polisi menyita 310 dus atau sekitar 108.500 kemasan minyak goreng siap edar. Temuan ini menunjukkan produksi dalam skala besar yang diduga telah berlangsung cukup lama. Kasubdit Indaksi Ditreskrim Sus Polda Bengkulu menyebut selain dugaan pemalsuan izin, pelaku juga mengurangi takaran isi kemasan hingga tidak mencapai 1 liter. Sebanyak 15 saksi telah diperiksa dan 1 kepala produksi ditetapkan sebagai tersangka. Polisi masih mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan dan distribusi minyak goreng tersebut. Jenis minyak goreng sawit, ya kan, yang direpacking dengan dasar pembelian dari minyak goreng curah, yang dia kemas menggunakan label minyak kita, kemudian ditempel juga ada tempelannya untuk SNI dan izin edar dari Badan POM menggunakan perusahaan PT Cikal. CP apa PT itu? PT Cikal. Nah, dengan Badan POM yang kami cek, Badan POM ini punya ada beberapa perusahaan yang lain. Kemudian ada label halal di situ juga, tempelan yang patut diduga itu juga ilegal. Yang juga jadi sorotan saudara, saat jemaah sholat subuh berjamaah di masjid, 1 motor milik jamaah dicuri 2 orang tak dikenal. Aksi pencurian tersebut terekam kamera pengawas dan kemudian viral di media sosial. 2 pencuri sepeda motor terekam kamera pengawas saat beraksi di halaman parkir Masjid Al-Muhajirin, Jalan Opiraya, Jakabaring, Palembang pada Minggu 3 Mei 2026 pagi. Dalam aksinya, kedua pelaku berbagi peran. 1 sebagai eksekutor dengan mengendap menuju area parkir, sementara 1 lainnya mengawasi sekitar. Setelah memilih sasaran, pelaku merusak stang motor korban dengan cara menendang, lalu membawa kabur kendaraan tersebut dengan cara didorong. Saat kejadian, korban tengah melaksanakan sholat berjamaah, tidak menyadari motornya dicuri. Korban kemudian melaporkan peristiwa itu ke Polrestabes Palembang.
Polisi kini masih melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi para pelaku. Pada saat sholat subuh di masjid tersebut, dia menggunakan sepeda motor, kemudian memarkirkan kendaraannya di halaman masjid. Setelah beliau usai melaksanakan sholat subuh, kemudian beliau akan pulang, melihat sepeda motornya yang di parkiran sudah tidak ada lagi. Untuk rekaman CCTV, modusnya diperkirakan pelaku merusak kunci stang. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi. Kompas Pagi kami lanjutkan, saudara. Balai POM Bengkulu menyita ratusan ribu butir obat tanpa izin edar. Obat tersebut didistribusikan melalui jasa pengantaran untuk diedarkan di pasaran. Balai Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu menyita 219 ribu butir obat tanpa izin edar dalam Operasi Nasional Pencegahan dan Penyalahgunaan Obat. Obat senilai sekitar 271 juta tersebut diduga akan diedarkan di Bengkulu melalui warung-warung kecil yang tidak berizin menjual obat. BPOM menyebut obat berasal dari luar provinsi dan dikirim melalui jasa pengantaran dengan identitas yang disamarkan, sehingga menyulitkan pelacakan pelaku maupun pemesanan. Seluruh obat kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar. Yang kita musnahkan hari ini adalah dengan nilai kurang lebih 284 juta, jumlahnya adalah 141. Jadi ini itu. Jadi ada jumlahnya 219.209 butir yang terdiri dari ada ada Sampodin, ada Chlorella, ada Komik, ada Ivars dan ada Antraximil. Ini masuk melalui jasa pengantaran semua, Pak? Iya, semua ini dari jasa-jasa ekspedisi dan juga ada beberapa yang melalui penjualan online. Tapi kan tetap ujung-ujungnya ekspedisi juga ya. Sementara itu, saudara, sepeda motor milik seorang pekerja harian lepas yang digunakan untuk mencari nafkah hilang saat diparkir di perkarangan rumah. Kedengeran. Nah. Dengan raut wajah sedih, Ferdiansah warga Gang Nusa seberang Ulu 2 Palembang melapor ke Polrestabes Palembang setelah sepeda motor hilang dicuri. Pekerja harian lepas itu kehilangan motor yang biasa digunakan untuk mencari nafkah saat diparkir di pekarangan rumahnya. Ia baru mengetahui kendaraannya hilang ketika hendak berangkat bekerja. Aksi pencurian tersebut terekam kamera CCTV tetangga. Dalam rekaman, pelaku terlihat membawa kabur motor korban dengan mendorong kendaraan tersebut. Peristiwa itu diduga terjadi saat korban tengah tertidur karena kelelahan bekerja. Ferdiansah berharap pelaku segera ditangkap dan motornya dapat kembali. Korban ini pulang dari bekerja, memarkirkan kendaraannya di halaman rumahnya. Kemudian setelah itu korban istirahat. Setelah istirahat semalaman, pagi akan berangkat kerja kembali. Ternyata pada saat menggunakan sepeda motor yang diparkirkan di halaman rumahnya, sudah tidak ada lagi kendaraan yang akan digunakan. Itu posisi pagar dikunci nggak? Pagar rumah? Kayaknya tidak. Kalau dari CCTV kan. Itu semalaman parkir situ tuh? Iya. Di luar? Di luar. Oh, tidak dimasuki ke rumah ya, di teras gitu ya? Enggak. Kan selama ini kan aman. Itu jam, kalau lihat rekaman sisi jam berapa? 03.30. Oh, lagi tidur kita itu? Iya. Kita mau kerja apa, Kak, pas pagi-pagi, Pak? Buruh. Itu motor harga berapa itu, Pak? 7 juta lah kerugian. Saudara, Pemprov Sumsel bersama Pemkot Palembang membentuk Satgas untuk mengatasi persoalan banjir dan genangan di ibu kota provinsi itu. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemkot Palembang menyiapkan langkah penanganan banjir termasuk perbaikan infrastruktur lintas kewenangan pemerintah kota, provinsi hingga pusat. Pemprov juga mendorong pemasangan CCTV di titik-titik rawan banjir di Palembang.
Pemkot Palembang menyebut Gubernur Sumatera Selatan memberikan kewenangan langsung pada wali kota untuk berkoordinasi dengan OPD provinsi tanpa prosedur berbelit. Dengan pola koordinasi tersebut, penanganan banjir diharapkan dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan tepat sasaran. Ini saya bilang, saya suruh pasang CCTV di setiap titik banjir yang berlangganan ini dipasang CCTV sehingga mesin bisa diaktifkan karena Sungai Bendung itu muara di berapa sungai Pak Dan? 16 sungai bermuara di Sungai Bendung itu. Jadi jangan berpatokan di Sungai Bendungnya. Di mana yang sudah itu disedot. Banjirnya dibuang ke pembuangan akhirnya. Bicara soal genangan air, tadi alhamdulillah sudah ada satgas detail sudah dibagi, nanti satgasnya sudah dibagi semua, termasuk tugasnya apa dari provinsi, dari kota, dan juga saya diberikan kewenangan Pak Gubernur. Jadi satgas itu bisa langsung komunikasi dengan kepala OPD tingkat provinsi, sehingga eksekusinya jelas. Beralih ke informasi sepak bola usia muda, Saudara, skuad EPA Sumsel United U19 memastikan 1 tiket ke 8 besar EPA Championship musim 2026. Meski tampil positif di fase penyisihan grup, manajemen tetap memilih tidak memasang target pada fase berikutnya. EPA Sumsel United U19 tampil konsisten di grup A EPA Championship musim 2026. Hingga pekan ke-7, tim ini memimpin klasemen dengan 17 poin dari 5 kemenangan dan 2 hasil imbang, sekaligus memastikan 1 tiket ke 8 besar. Manajemen menilai capaian tersebut telah melampaui target awal. Meski demikian, mereka memilih tetap realistis dan tidak memasang target tinggi pada fase selanjutnya. Skuad EPA Sumsel United U19 musim ini didominasi jajaran pelatih, manajemen, dan pemain lokal Sumatera Selatan yang berkontribusi pada performa konsisten tim. Kalau di 8 besar ini yang penting nothing tulus lah kayak tadi, kita nggak ada target apa-apa, yang penting mainnya bagus, jangan grogi. Walaupun apapun hasilnya nanti sudah merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi sama tim ini, karena mereka ini di sana bukannya turun dalam proses evaluasi belajar, karena sifatnya kita pembina, jadi kita nggak ada target muluk-muluk lah, yang penting main bagus, main PD. Saudara, Kompas Pagi masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kembali Anda menyaksikan Kompas Pagi bersama saya Robiansyah. Dari informasi haji, Saudara, Menteri Haji dan Umroh menyambut kedatangan jemaah haji kloter 10 embarkasi Palembang di Asrama Haji Sumatera Selatan. Kehadirannya untuk memastikan pelayanan jemaah berjalan optimal. Dalam kunjungannya, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf meninjau fasilitas asrama dan kesiapan tim kesehatan di embarkasi Palembang. Ia menilai pelayanan haji telah berjalan sesuai harapan. M. Irfan bilang screening kesehatan dilakukan secara ketat dan jemaah yang dinilai tidak layak terbang tidak akan dipaksakan berangkat demi keselamatan. Tim kesehatan juga sangat serius, artinya kalau memang nggak layak tidak diberangkatkan. Saya sangat dukung itu. Alhamdulillah semuanya baik. Memang ada beberapa sedikit kendala 1-2 di berbagai titik, tapi semua bisa kita tangani dengan baik. Alhamdulillah. Sementara Sekda Sumatera Selatan Edward Chandra meyakinkan peningkatan pelayanan termasuk memperketat kelayakan keberangkatan jemaah haji di embarkasi Palembang. Karena tertunda ya. Ini menunjukkan bahwa upaya-upaya pemerintah dalam ini untuk bagaimana memberikan pelayanan terbaik agar jamaah menjadi nyaman, sehat, selamat dalam perjalanan, kemudian menjalankan ibadah hajinya di Tanah Suci juga lancar. Kloter 10 menjadi penutup gelombang pertama pemberangkatan haji di embarkasi ini. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Saudara, operasional keberangkatan jemaah haji di embarkasi Palembang berjalan lancar. Hingga 4 Mei 2026, sudah 9 kloter telah diberangkatkan ke Madinah dengan kondisi jemaah dilaporkan sehat. Operasional pemberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang terus berjalan. Data terbaru, sudah 3.980 jemaah dan petugas telah diberangkatkan. Masing-masing 2.873 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.071 asal Bangka Belitung, serta 36 petugas kloter. Dari 9 kloter yang telah terbang, 12 jemaah menunda keberangkatan karena alasan kesehatan. Terdiri dari 10 jemaah Sumatera Selatan dan 2 Bangka Belitung, termasuk 1 jemaah pada kloter 9. Kloter 10 yang menjadi penutup gelombang pertama dijadwalkan 5 Mei 2026 malam dengan 445 jemaah dari Oki, Palembang, dan Banyuasin. Telah memberangkatkan sebanyak 9 kloter dengan total jemaah dan petugas yaitu 3.980 orang. Untuk jemaah embarkasi Palembang semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jemaah beraktivitas seperti biasa, normal, beribadah. Mudah-mudahan sampai selanjutnya jemaah diberikan kesehatan dan kekuatan. Saudara, sejumlah anggota jemaah haji yang datang dari Mekah dan Madinah mendapat pendampingan petugas untuk menjaga kesehatan mereka. Sejumlah jemaah mengaku mengalami batuk pilek akibat kelelahan. Petugas mendatangi sejumlah kamar jemaah haji di Hotel Al-Hidayah di wilayah Aziziyah, Mekah. Petugas ingin memastikan jemaah tetap sehat sehabis perjalanan dari Madinah ke Mekah dan melakukan umroh wajib di Masjidil Haram. Petugas menemukan jemaah yang mengalami batuk pilek akibat kelelahan. Ada juga jemaah yang mengalami kenaikan tekanan darah karena terlalu banyak beraktivitas. Petugas menghimbau jemaah untuk tetap menjaga kesehatan dan tidak memaksakan beribadah di luar hotel ataupun di Masjidil Haram jika kondisi tubuh kurang fit. Rata-rata keluhan jemaah kebanyakan untuk kasus yang paling banyak itu pasien jemaah mengeluhkan sakit batuk pilek, sakit tenggorokan, dan banyak juga yang kita lakukan pemeriksaan terdapat kenaikan darah, hipertensi. Nah mungkin ini salah satu mungkin aktivitas yang berlebih dari jemaah. Saudara, tanda pengenal unik dikenakan jemaah haji Indonesia selama berkegiatan dan menjalani rangkaian ibadah. Ini dilakukan guna memudahkan jemaah memberikan identitas terhadap rombongannya sehingga tidak terpencar dan mudah dikenali saat di Tanah Suci. Seperti yang dilakukan jemaah haji Indonesia kloter 34 embarkasi Surabaya, mereka mengenakan tanda pengenal bunga mawar yang disematkan di atas kerudungnya. Tanda bunga mawar ini sengaja dipilih untuk memudahkan jemaah mengenali rekan sesama kloter, sehingga harapannya tidak ada jemaah yang terpencar dari rombongan. Tanda pengenal bunga mawar telah dikenakan jemaah sejak di embarkasi. Untuk tanda pengenal biar mudah dikenali dari jauh. Kalau dari jauh kelihatannya, oh itu teman kita ada bunga mawarnya gitu. Ini dipakainya dari mana, Bu? Udah dipakai dari mana? Dari embarkasi Surabaya. Iya. Jadi khusus kloter ini aja? Iya. Ya. Kloter 34 KBHI Mawar. Kalau yang bapak-bapak pakainya apa tanda pengenalnya? Ini selayar hijau, ini oranye. Selayar hijau oranye. Saudara, semakin ramainya jemaah haji ke Masjidil Haram untuk umroh wajib ataupun ibadah lain, harga jasa pendorong kursi roda makin naik. Jika harga yang ditawarkan terlalu tinggi, jemaah bisa meminta petugas untuk menawarkan harganya. Semakin banyak jemaah haji yang berdatangan di Masjidil Haram membuat jasa pendorong kursi roda semakin diminati, terutama untuk jemaah lansia ataupun disabilitas. Sesuai harga pasaran, jemaah diminta membayar Rp300 atau sekitar 1,4 juta rupiah. Harga ini untuk jasa dorong kursi roda dari hotel atau terminal dekat ke Masjidil Haram
lalu tawaf, dan kemudian kembali lagi ke tempat jemaah berangkat. Namun dengan semakin tingginya permintaan, harganya pun akan naik. Petugas akan membantu negosiasi agar harganya tidak terlalu tinggi. Nego, nah itulah kita yang bantu negokan. Jadi jamaah datang udah fix, siapkan ya nanti uang pas berjumlah 300 atau 250 atau 350. Nah, jadi nanti pendamping jamaah itu udah langsung bayar uang pas. Sejumlah yang kita sudah informasikan nih, Jabal Ka'bah 300 SAR misalkan, siapkan uangnya ya, nanti tinggal kasih selesai ibadah, kasih 300 SAR uang pas. SAR, tidak boleh rupiah, tidak mau rupiah. Saudara, hotel di wilayah Mekah dilengkapi fasilitas mencuci baju jemaah haji Indonesia. Jemaah memanfaatkan fasilitas ini di sela-sela ibadah mereka di wilayah Mekah ini. Ya saudara, saat ini saya berada di hotel di sektor 2, tepatnya di wilayah Shisha. Nama hotelnya adalah Safa Al Murjan. Saya ingin tahu aktivitas jemaah haji Indonesia saat setelah umroh wajib. Apa saja aktivitas mereka? Yuk kita ikuti. Assalamualaikum ibu-ibu. Alhamdulillah. Ini dari embarkasi mana ibu? Dari Batam. Oh, dari Batam. Iya. Nah, ini kan ibu-ibu pasti identik dengan mencuci-cuci ya. Ini lagi mencuci apa ini ibu-ibu? Pakaian harian, Pak. Oh iya, pakaian harian. Ini ibu, bagaimana menurut ibu fasilitas cuci di hotel ini ibu? Alhamdulillah sangat memadai karena jumlah mesin cucinya banyak dan semua berfungsi dengan baik, airnya sangat lancar. Terus setelah mencuci itu biasanya kan ini ibu semuanya sudah umroh wajib ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sambil menunggu, ini kan di daerahnya lumayan agak ya beberapa kilometer ke Masjidil Haram, atau ada aktivitas lain Bu yang mungkin akan dilakukan setelah umroh wajib dan menunggu nanti pada saat Armusna Ibu? Kita paling sholat ke Masjidil Haram itu mulai dari Maghrib sampai Isya biasanya, karena kalau siang kami nggak kuat, panas. Kalau Maghrib sampai Isya lah itu, berangkat sore pulang malam. Oh iya, jadi kalau di sini kan ada kemarin sudah naik bus sholawat ya Bu ya. Nah, bagaimana kesan dan pesan menaiki bus sholawat ini Bu? Alhamdulillah bus sholawatnya itu cukup lancar. Kita kemarin juga pulang dari sholat Isya mau mampir sebentar ke mall juga masih tersedia rupanya sampai jam 11 malam bus sholawatnya. Alhamdulillah. Kemarin kita juga mau berangkat sholat subuh, jam 3 subuh juga sudah ada. Ya, baik Ibu, mohon maaf tadi sudah mengganggu. Silakan dilanjutkan kembali aktivitas mencuci dan menjemurnya. Ya, saudara, memang di saat musim haji seperti sekarang ini, semua dilakukan kalau demi ibadah, insya Allah semuanya akan mendapatkan berkah, termasuk dalam mencuci ini. Kita tahu, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Mencuci baju juga untuk kebersihan, dan insya Allah jika kita lakukan dengan syukur, dengan ikhlas, kita akan mendapatkan berkahnya. Sofyan Hartanto, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. Saudara, kami jeda sejenak dan sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi, saudara, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Minibus milik Iskandar yang dilaporkan hilang dari garasi rumahnya di Palembang ditemukan di kebun sawit di Penukal Abab, Lematang Ilir, Sumatera Selatan. Pencurian terjadi pada 27 April 2026 di Jalan Tanjung Bubuk, Ilir Barat 1, Palembang. Kendaraan yang terparkir di rumah diduga dicuri 2 pelaku dan sempat rekam CCTV hingga viral di media sosial. Kapolsek Ilir Barat 1 bilang setelah penyelidikan, polisi bersama Polres Pali menemukan mobil di Dusun Sungai Langan
adap pali di kebun sawit milik warga. Pemilik lahan dimintai keterangan sebagai saksi, sementara polisi masih memburu 2 pelaku pencurian tersebut. Berhasil mengamankan kendaraan di desa Dusun Sungai Langan, Kecamatan Penungkal Adap, Pali, di kebun sawit milik saudara Agen Pri. Nah, jadi Pak Agen Pri ini kita bawa ke Palembang karena kita lakukan penyelidikan, karena beliau menerima titipan dari pelaku, yang mana Bapak ini tidak tahu bahwa barang itu hasil kejahatan. Untuk status Agen Pri ini Bang, apa sekarang? Sementara masih kita lakukan pemeriksaan apakah keterlibatannya dalam curanmor ini atau dia hanya menerima titipan. Jadi ada berapa tersangka yang dikejar sekarang? 2. Ya. Itu perannya apa Bang? Dua-duanya selaku pemetik. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Polsek, tim Polsek Ilir Barat 1 yang telah banyak membantu kami sehingga mobil kami dapat kembali. Yang kedua kepada Polres Pali yang ikut membantu untuk mengamankan mobil kami yang sudah berada di situ di Pali. Itu aja Pak. Itu kabarnya mobil ini sudah 3 generasi kita pegang. Itu gimana tahu harap apa perasaannya sekarang? Ya, alhamdulillah senang Pak. Karena dari 3 generasi itu di kami yang paling lama udah 15 tahun, jalan 16 tahun sekarang. Tim investigasi Kementerian Kesehatan melakukan pemeriksaan di RSUD Kiai Haji Daud Arif, Tanjung Jabung Barat, Jambi selama sekitar 7 jam terkait meninggalnya Dr. Mita, seorang dokter magang yang diduga meninggal karena sistem kerja dan pengabaian kondisi kesehatan. Usai pemeriksaan, tim Kemenkes belum memberikan keterangan dan akan mengumumkan hasil setelah seluruh proses investigasi selesai. Pihak RSUD Kiai Haji Daud Arif menyebut pemeriksaan mencakup administrasi, manajemen rumah sakit, serta keterangan rekan sejawat Dr. Mita. Hasil penyelidikan sepenuhnya diserahkan kepada Kemenkes. Investigasi juga melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, IKFK Unsri, dan ID Jambi. Saat sakit, Dr. Mita sempat dirawat di RSUD Daud Arif dan RSUD Raden Matahir Jambi, sebelum dirujuk ke RSUD Muhammad Husin Palembang. Sebenarnya mereka melihat dari sesuai dengan yang ada itu terkait dengan jadwal apa segala macam, dan data-datanya juga kita sampaikan, nanti tunggu hasil dari kementerian aja karena mereka nanti yang melaksanakan untuk rilis yang sebenarnya seperti apa. Karena kami menyampaikan masing-masing, saya dokter ini, kemudian perawat itu kan akan kita kompilasikan dulu. Apa hasilnya tentu belum bisa dari pandangan saya saja, harus ada hasil akhir. Ya saudara, saat ini saya berada di hotel di Sektor 2, tepatnya di wilayah Shisha. Nama hotelnya adalah Safa Al Murjan. Saya ingin tahu aktivitas jemaah haji Indonesia saat setelah umroh wajib. Apa saja aktivitas mereka? Yuk kita ikuti. Assalamualaikum ibu-ibu. Alhamdulillah. Ini dari embarkasi mana ibu? Dari Batam. Oh dari Batam. Iya. Nah ini kan ibu-ibu pasti identik dengan mencuci-cuci ya. Ini lagi mencuci apa ini ibu-ibu? Pakaian harian Pak. Oh iya, pakaian harian. Ini ibu, bagaimana menurut ibu fasilitas cuci di hotel ini ibu? Alhamdulillah sangat memadai karena jumlah mesin cucinya banyak dan semua berfungsi dengan baik, airnya sangat lancar. Terus setelah mencuci itu biasanya kan ini ibu semuanya sudah umroh wajib ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sambil menunggu, ini kan di daerahnya lumayan agak ya beberapa kilometer ke Masjidil Haram, atau ada aktivitas lain Bu yang mungkin akan dilakukan setelah umroh wajib dan menunggu nanti pada saat Armusna Ibu? Kita paling sholat ke Masjidil Haram itu mulai dari Maghrib sampai Isya biasanya, karena kalau siang kami nggak kuat, panas. Kalau Maghrib sampai Isya lah itu, berangkat sore pulang malam. Iya, jadi kalau di sini kan ada kemarin sudah naik bus sholawat ya Bu ya. Nah bagaimana
kesan dan pesan menaiki bus sholawat ini, Ibu? Alhamdulillah bus sholawatnya itu cukup lancar. Kita kemarin juga pulang dari sholat isya, mau mampir sebentar ke mall juga masih tersedia rupanya sampai jam 11 malam bus sholawatnya. Alhamdulillah. Kemarin kita juga mau berangkat sholat subuh, jam 3 subuh juga sudah ada. Ya, baik Ibu, mohon maaf tadi sudah mengganggu. Silakan dilanjutkan kembali aktivitas mencuci dan menjemurnya. Ya, Saudara, memang di saat musim haji seperti sekarang ini semua dilakukan kalau demi ibadah, insya Allah semuanya akan mendapatkan berkah, termasuk dalam mencuci ini. Kita tahu kebersihan adalah sebagian daripada iman. Mencuci baju juga untuk kebersihan, dan insya Allah jika kita lakukan dengan syukur, dengan ikhlas, kita akan mendapatkan berkahnya. Sofyan Hartanto, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya, saya Rubian pamit, Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.